wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang MBS atau manajemen berbasis sekolah. Nah, pertama-tama kita menjelaskan dahulu apa itu pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai suatu tujuan. Ada juga menurut Erni dan Kurniawan pada tahun 2005, manajemen yaitu seni atau proses dalam menyelesaikan suatu yang terkait dan pencapaian tujuan. Jadi dapat kita simpulkan, manajemen yaitu bisa disebut rangkaian proses kegiatan yang di dalamnya mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha. Nah, yang selanjutnya ada pun fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen itu sama seperti rangkaian proses dalam manajemen berbasis sekolah, yaitu ada perencanaan atau planning, ada pengorganisasian atau organizing, ada pengarahan dan pengimplementasian, directing atau leading, dan ada pengawasan dan pengendalian atau controlling. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Perencanaan dalam suatu organisasi akan sangat menentukan kemana rencana itu akan berjalan. Oleh karena itu perencanaan itu sangat penting, yaitu fungsi perencanaan itu untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk tujuan sebuah organisasi. Adapun yang selanjutnya yaitu fungsi pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini bagaimana strategi yang telah dirumuskan, didesain dalam rumusan struktur organisasi yang tepat dan tangguh dan memastikan semua pihak dapat bekerja secara efektif dan efisien guna untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Nah, apa itu efektif dan efisien? Ya, efektif yaitu sejauh mana yang direncanakan itu atau dapat diinginkan dapat terlaksana atau tercapai. Adapun efisien yaitu perbandingan antara hasil yang dicapai yaitu output dan usaha yang telah dikeluarkan yaitu input. Selanjutnya yaitu ada fungsi pengarahan dan implementasi, yaitu proses motivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya, yaitu mengimplementasikan proses, memberikan tugas, dan menjelaskan kebijakan-kebijakan. Dan yang terakhir ada fungsi pengawasan dan pengendalian, yaitu untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu mengevaluasi keberhasilan, mengambil langkah klarifikasi, melakukan berbagai alternatif solusi untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, itu adalah 4 fungsi manajemen. Nah, kita berlanjut ke konsep dasar manajemen berbasis sekolah atau MBS. Konsep dasar manajemen berbasis sekolah atau School-Based Management merupakan salah satu model sistem pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan lebih luas dan kekuasaan lebih banyak kepada institusi sekolah untuk mengurus kegiatan sekolah sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan tanpa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang selanjutnya ada tujuan umum manajemen berbasis sekolah. Yang pertama itu dapat meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua ada meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga yaitu meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan mutu sekolah. Dan yang keempat ada meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ada juga manfaat yang terkandung dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Nah, yang pertama itu kebijakan dan
kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung karena dialami langsung oleh para pelaku sekolah yang ada di sekolah begitu. Yang kedua ada pemberdayaan sumber daya lokal. Dan yang ketiga ada efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Dan yang keempat adalah adanya partisipasi bersama. Nah, kenapa sih sekolah harus melaksanakan MBS atau manajemen berbasis sekolah? Nah, yang pertama yaitu adalah sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam memilih input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat kondisi dan perkembangan sekolah. Nah, yang kedua, ada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang paling tahu apa keinginan dan kebutuhan bagi sekolahnya tersebut. Dan yang ketiga, ada penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan bila mana dikontrol oleh pemangku kepentingan tersebut. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sekolah merupakan transparansi dan demokrasi yang sehat dalam suatu sekolah. Nah, yang terakhir itu adalah implementasi manajemen berbasis sekolah, yaitu yang pertama ada manajemen kurikulum. Nah, manajemen kurikulum dan program pengajaran merupakan pijakan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan pada sebuah lembaga pendidikan, perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional. Nah, yang kedua ada manajemen tenaga pendidik. Manajemen tenaga kependidikan, yaitu guru dan para personilnya, yaitu perencanaan meliputi perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, kompensasi, dan penilaian pegawai yang termasuk dalam tenaga kependidikan. Nah, yang ketiga ada manajemen kesiswaan, yaitu merupakan salah satu bidang operasional MBS dalam hal penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik atau kegiatan siswa. Terus yang selanjutnya ada manajemen keuangan dan pembiayaan atau manajemen pendanaan. Menurut Mulyasa, sumber dalam proses pendidikan yaitu yang pertama dari pemerintah pusat, yang kedua dari pemerintah pusat dan daerah, yang kedua dari orang tua atau wali murid, yang ketiga dari masyarakat, yang keempat dari pengeluaran yaitu dari biaya rutin, biaya pembangunan. Adapun komponen utama manajemen keuangan menurut Mulyasa yaitu yang pertama ada prosedur anggaran, yang kedua ada prosedur akuntansi dan keuangan, yang ketiga ada pempergudangan dan prosedur pendistribusian, yang keempat ada prosedur investasi, dan yang terakhir ada prosedur pemeriksaan. Dan yang selanjutnya ada manajemen sarana dan prasarana, meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, penghapusan, dan penataan. Dan yang terakhir ada manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, menurut Mulyasa, hubungan sekolah dan masyarakat bertujuan untuk yang pertama memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan murid. Yang kedua, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu untuk mengarahkan masyarakat untuk menjalin hubungan yang baik dengan sekolah. Nah, sekian penjelasan saya tentang manajemen berbasis sekolah atau MBS. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.